Halo, selamat pagi semuanya. Buat teman-temanku dimanapun Anda berada. Oke, untuk Odon sahabat kaos. Oke, kita berjumpa lagi nih di dalam dunia perkelincian yang mungkin tak pernah habis-habis membahas dunia hewan tentang perkelincian. Dimana perkelincian ini yaitu banyak misteri banget ya buat sobat-sobat, misteri tentang kehidupan si binatang yang kita sayang ini, yaitu rabbit ataupun kelinci. Nah, kalau misalkan bahasa Jawa itu terawelu ya, kalau nggak salah. Nah, oke, buat pembahasan pagi hari ini tentunya kita membahas tentang dunia perkelincian lagi. Tapinya ini berhubungan tentang indukan kelinci yang mau melahirkan. Biasanya kan ada problem-problem. Ini ada problem-problem yang mungkin kita harus ketahui ya. Mungkin kalau misalkan induk yang mau melahirkan, tapi ketika mau melahirkan itu anaknya mati ya sobat ya, pas dilahirin jadi mati ya. Jadi kita akan mengenal contoh-contoh secara garis besar itu ciri-ciri ya. Mungkin mudah-mudahan kita tidak hampir disamakan dengan ciri-ciri tersebut. Mudah-mudahan kelinci kita itu beranaknya secara normal ataupun sehat. Terima kasih banget buat kalian yang udah selalu setia, ataupun teman-teman dunia perkelincian yang sudah setia menonton, yaitu sharing-sharing kita bersama ya. Jadi buat teman-teman juga makasih yang udah subscriber, yang selalu setia juga, dan mudah-mudahan saya doakan sehat selalu. Dan jangan lupa juga subscribe channel-channel kelinci yang mungkin bisa kalian menjadi motivator ataupun menjadi acuan berbagai ilmu di para petara teman-teman penghobi kelinci. Oke, kita pembahasan utama aja ya, yaitu gini ya sobat-sobat dunia perhewanan ataupun dunia perkelincian. Tentunya kita selalu membingungkan ataupun kita selalu dipertanyakan tentang si kelinci, antara kelinci lahir secara tidak langsung itu sehat ataupun si kelinci lahir secara tidak langsung itu sakit. Waduh, ini kalian terdengar suara garuk-garuk itu kelinci mau melahirkan ya, terganggu sedikit. Oke, no problem, lupakan aja. Buat teman-teman dimanapun Anda berada, kadang-kadang kita para pemula ataupun para penghobi dan lain-lain, kita selalu dibingungkan dengan adanya perbedaan jarak ataupun kelewat ataupun kurang jarak. Nah, ketika pas dia melahirkan, ketika itu anaknya mati. Pas baru melahirkan, ketika itu anaknya mati. Gimana sih gejala-gejala tersebut yang harus kita ketahui jika mungkin di suatu tempat kalian, di kandang kalian, di rumah kalian bisa menemukan seperti itu. Dan bagaimana sih antisipasinya supaya mereka itu secara tidak langsung kita antisipasi ya, bukan mungkin secara langsung harus dihidupkan saja itu anak kelincinya. Kita kan hanya berikhtiar. Oke, buat sobat-sobat dunia perhewanan ataupun dunia perkelincian, tentunya kalau misalkan kita mengawinkan suatu kelinci ataupun binatang-binatang yang seperti ini yang di depan kalian itu rabbit. Nah, ketika kalian kawinkan nih, misalkan contohnya tanggal 1. Nah, si kelinci ini kan paling lama ya mungkin dikatakannya sampai 35 ya, tapi kan di kandang saya jarang ya, mungkin paling lama itu lewat 2 hari doang, paling cepat 28 hari. Nah, ketika itu kita selalu bertanya-tanya dan kita selalu menunggu-nunggu apakah hasil cindil-cindil si kelinci ini akan sehat, akan selamat, dan lain-lain. Tentunya ada beberapa faktor yang mungkin kita pertanyakan. Waduh, kadang-kadang kita bertanyakan gini, waduh, kelinci saya pada mati prematur. Nah kan, pengertian prematur kadang-kadang orang itu persepsinya ini salah banget ya, antara prematur dan mungkin bisa dikenali dengan kelinci mati di dalam kandungan tersebut. Oke, problem kelinci yang mati dalam kandungan tersebut ada beberapa faktor yang mungkin bisa dikatakan. Biasanya gini sobat, kalau kelinci yang mati di dalam kandungan biasanya itu akan berdampak kepada induknya, ya kan? Contohnya nih, kalau misalkan kelinci mati di dalam kandungan, biasanya terjadi faktor nih ya, biasanya faktor si induknya itu biasanya malas bergerak, biasanya. Jadi malas bergerak si kelinci ini antara lain malas bergerak
ataupun si kelinci tersebut bisa dikatakan mati dalam kandungan, bisa juga berakibat kesetresan kepada si induknya. Tapi ini kan tidak berupa dengan mati semua ya kalau misalkan kita bahas semua ini. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Nah, kita akan membahas ciri-cirinya nih. Sobat ataupun teman-teman Odon Sahabat Kaos, di sini saya akan memberitahukan bahwa ciri-ciri kelinci yang mungkin bisa dikatakan akan mati anaknya di dalam kandungan gini. Kalau kita kan ngawinkan tanggal 1. Nah, di tanggal 1 ini kita kan selalu menunggu ke tanggal 1 lagi, kan ini disebutnya 1 bulan. Contoh yang paling contoh yang paling standar aja. Di dalam angka 1 bulan ini pasti kita akan selalu menunggu, pasti kalau yang kelinci hamil ya. Kalau kelinci hamil pasti beranak ya. Nah, kalau di angka 1 ke 1 ini ke 1 bulan, biasanya kalau yang si kelinci ciri-ciri induknya ini mengalami suatu problem ataupun mengalami anaknya mati di dalam kandungan gini. Di angka 1 bulan seperti ini, biasanya kalau hal yang umum itu kan si kelincinya mogok makan ya. Biasanya kalau misalkan standar-standarnya itu mogok makan. Nah, kalau di mogok makannya ini secara alami normal, itu masih bisa dikatakan anak si cindilnya itu bisa selamat ataupun nggak ada problem, tidak ada satupun kelinci yang mati dalam indukannya, makanya lancar ya. Tapi kalau misalkan mogok makannya ini terlalu berlebihan ataupun over, si kelinci selalu murung. Biasanya ciri-cirinya kalian ingat ya. Biasanya kelincinya ini selalu murung. Dalam 1 bulan ini dia akan mogok makan, biasanya melebihi dari angka biasanya 5 hari itu dia akan mogok makan. Ciri-cirinya ini ada suatu problem yang bisa dikatakan si induk kelinci ini bakal mengalami suatu kematian anak kelinci yang di dalam kandungannya. Nah, biasanya kalau misalkan si kelinci ini mogok makan di angka 5 hari sebelum HPL-nya itu, misalkan tanggal 1 ke tanggal 1 ya, dia udah mogok makan nih ke belakangnya 5 hari. Nah, itu bisa diakibatkan ada gangguan pada si janin di perut si kelinci. Nah, ada lagi ya sobat-sobat, dia melebihi angka melebihi HPL-nya. Melebihi HPL-nya misalkan tanggal 30, tapi dia ibaratnya udah ngangkut sarang dan siap persiapan. Tapi kalian perhatikan dan seksama, ketika kalian perhatikan si kelinci ini ada beberapa faktor yang mungkin bisa sulit sekali dikeluarkan. Biasanya si kelinci ini kalau kalian perhatikan dia akan susah banget ataupun sulit banget untuk mengeluarkan si janin kelinci tersebut. Nah, saking lamanya si kelinci tersebut keluar, itu bisa diakibatkan angka kematian pada si cindil tersebut. Nah, beberapa faktor kenapa si kelinci cindil ini susah dikeluarkan memang berakibat seperti ini sobat. Kalau si cindil yang susah dikeluarkan biasanya itu akan melebihi dari bayi-bayi yang sebelumnya ataupun saudara-saudaranya yang di belakang. Yang pertama ya, di belakang itu biasanya lebih besar daripada saudara-saudaranya yang di belakang, yaitu kecil-kecil ataupun standar. Nah, kalau misalkan si kelinci tersebut mengalami seperti itu, biasanya dia akan sulit banget untuk ngelahirin. Jadi kalian perhatikan dengan seksama tatapan air mata. Jadi air mata dia beda banget dengan kelinci-kelinci yang mungkin bisa normal, dikatakan normal banget ya. Itu faktor-faktornya. Nah, ada lagi faktor-faktor yang mungkin bisa katakan si kelinci ini prematur katanya. Bukan prematur itu ya sobat ya. Biasanya kelinci yang kurang aktif. Kalau misalkan dalam kehamilan si kelinci tersebut dia termasuk kelinci yang malas-malasan, biasanya di situ juga ada suatu problem yang dikatakan mungkin suatu saat pasti akan ada gangguan. Kenapa sih kelinci tersebut perlu aktif dan lincah? Kalau misalkan kalian perlu sih keluarin aja ya kalau misalkan kelinci hamil. Kenapa sih? Enggak, takut stres. Gini ya sobat ya, pengertian stres itu kalau misalkan kelinci hamil ya kan, kalau stres itu kita gangguin aja selamanya. Ini kalau misalkan kita keluarin, jadi si kelinci itu yang sedang hamil itu dia masa prosesnya itu bergerak terus induknya. Jadi masa proses bergerak terus ke si induknya, dia si induknya siap ataupun udah terbiasa. Kalau misalkan secara logika itu seperti orang olahraga,
insya Allah si kelinci tersebut akan normal lahirannya, dikarenakan dia kelinci termasuk kelinci aktif dan tidak malas-malasan. Kalau kelinci yang malas-malasan biasanya ada problem aja, entah itu anaknya satu mati, entah dua, atau entah tiga. Mungkin bisa dikatakan pengalaman pribadi dari teman-teman lain itu, contohnya teman saya, kenapa sih katanya gini ya, kelinci tersebut kepada mati tapi ada satu yang hidup. Nah itu tapi kecil. Nah bukan yang kecil ini, bukan yang pertama itu, yang kecil itu yang ngedorong si kelinci, yang ngedorong si kelinci mau keluar banget. Ini kan yang di belakang masih hidup nih, jadi dia ngedorong yang ibarat si induknya berusaha untuk ngelahirin yang kelinci yang mati di depannya ataupun disebutnya kakak-kakaknya. Nah ini yang si satu ini hidup, dia itu terakhir. Nah jadi buat sobat-sobat, mungkin bisa dikatakan ini adalah sebagai sharing-sharing aja ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak suatu pembahasan-pembahasan kita. Nah kalau misalkan kalian punya sharing-sharing juga ya sharing aja, kita bersama di sini. Kita kan, saya contohnya bukan guru dan lain-lain, saya cuma sharing aja tentang bagaimana ciri-ciri si kelinci yang mau melahirkan tapi ada problem suatu keguguran di kandungnya. Sobat, kalau misalkan saya pengalaman pribadi saya di kandang saya, ketika si kelinci susah dikawinkan, ketika si kelinci mau melahirkan, dulu pernah ada beberapa ya, nggak banyak sih, ada beberapa si kelinci yang pernah saya alami seperti di kandang saya. Si kelinci ini mau melahirkan, ternyata si janinnya itu melebihi kapasitas saudara-saudaranya, jadi gede banget. Pas pengalaman pertama saya nggak berani dong, saya biarin. Ternyata si induknya nggak selamatnya kenapa? Ketika si janinnya mau dilahirkan, dia di alat kelaminnya itu terhimpit oleh alat kelaminnya, saking besar itu si kelinci anakannya. Jadi si anakannya itu nggak bisa keluar, berpengaruh ke indukannya, jadi si induknya mati. Nah setelah beberapa kali mungkin bisa dikatakan ada suatu kejadian kembali. Nah di sini saya udah belajar ya dari pengalaman yang tersebut, yang tadi yang terlebih dahulu. Jadi kelinci susah kembali nih, saya bantu ditarik lah si anaknya, tapi alhamdulillah si anaknya lancar. Ini berakibat kenapa sih si janin kelinci ini gede sebelah ataupun terlalu gede dari teman-teman. Biasanya yang terlalu over ataupun gede ini biasanya itu nutrisinya ataupun proteinnya ataupun perkembangan bayinya lebih pesat daripada saudara-saudaranya, sobat. Oke, buat kalian ya, mudah-mudahan pembahasan pada pagi menjelang siang ini bisa dimengerti, dan mudah-mudahan kalian sehat selalu. Dan jangan lupa juga like and subscribe ya buat teman-teman, supaya video ini bisa kita sharing-sharing kembali dan bermanfaat. Mungkin kalau bermanfaat juga bisa dikatakan saya dapat pahala, amin. Setidaknya seperti itu, walaupun gak berharap, siapa sih yang gak mau dapat seperti itu kan ya. Buat teman-teman juga mudah-mudahan pada hari ini dan siang hari ini selalu dilimpahkan rezeki dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, buat teman-teman sekalian, videonya cukup, mungkin dirasa cukup ya, mudah-mudahan kalian mengerti. Video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kalian. Sehat selalu buat Odon sahabat kaos.